saya bidan Elvi narik kayu di saya bidan yang berjaga hari ini ya Bu ya. Iya. Baik. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Biar saya catat identitasnya Ibu. Amira. Namanya Ibu Amira. Iya. Baik. Usianya berapa Ibu? 25 tahun Ibu. 25 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Sampingan. Sampingan ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu atau ada keluhan Ibu yang Ibu rasakan? Nah, habis melahirkan Ibu 5 hari yang lalu, tapi hasil saya kurang lancar Ibu dan terasa nyeri di bagian payudara Bu. Oh begitu. Jadi Ibu habis melahirkan 5 hari yang lalu, lahir normal ya Bu ya? Dan ini masalahnya berarti menyusui gitu, payudaranya sakit. Bagaimana Ibu cara Ibu menyusui di rumah selama 5 hari ini? Nah, biasanya saya menyusui dengan duduk menggunakan bantal Bu. Duduk dengan menggunakan bantal ya. Terus kalau cara merawat payudara selama menyusui ini bagaimana Ibu? Biasanya saya menggunakan handuk basah Bu. Oh, dengan handuk basah. Nah, selama menyusui 5 hari ini apakah ada kendala Ibu? Iya Bu, payudara saya terasa sakit saat menyusui. Jadi Ibu, saya akan menjelaskan masalah yang terjadi kepada Ibu saat ini ya Bu ya. Sesuai dengan keluhan yang Ibu katakan tadi dan dari cerita Ibu tadi, Ibu sepertinya mengalami masalah laktasi atau masalah menyusui ya Bu ya. Nah, masalah menyusui ini bisa disebabkan karena cara menyusui yang kurang tepat, cara merawat payudara gitu dari pernyataan Ibu tadi cara menyusuinya masih belum terlalu jelas gitu dengan cara duduk pakai bantal. Yang benar itu kepalanya disanggah sampai ke badannya menghadap ke Ibu. Pastikan benar mulut bayi benar-benar menempel, perut bayi menempel ke badan Ibu, yaitu posisi yang benar, menyusui yang benar ya Ibu ya. Nah, masalah laktasi yang dialami itu ada macam-macam Bu. Di antaranya ada bendungan ASI, payudaranya terasa bengkak ya Bu ya. Terus ada lebih lanjut, bendungan ASI jika tidak ditangani akan menjadi mastitis Bu. Apa itu mastitis? Bengkaknya jadi kemerah-merahan ya Bu ya, sampai sakit sekali ya Bu ya. Dan jika tidak ditangani dengan tepat bisa menyebabkan abses payudara. Apa itu? Abses payudara itu sampai terjadi adanya nanah pada payudara gitu karena dari bendungan ASI tadi tidak tertangani menjadi mastitis, bengkak, merah, menjadilah abses payudara. Nah, ada macam-macam cara untuk mengatasi masalah laktasi ini Bu. Kita bisa dengan cara breast care. Breast care itu perawatan payudara. Bisa juga dengan cara pijat oksitosin. Pijat oksitosin itu memberikan pijatan pada punggung. Nanti kita jelaskan ya Bu ya. Ada teknik relaksasi, ada pijatan, massage endorfin, terus ada hypno breastfeeding. Dan posisi mulut bayi saat menyusu tuh harus benar. Nah, sekarang di sini saya ingin menjelaskan tentang breast care. Breast care itu apa? Breast care adalah tindakan pada organ payudara dengan cara dipijat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah bendungan ASI. Ya, pembendungan ASI, meningkatkan kesehatan payudara, lalu meningkatkan produksi ASI, juga dapat melenturkan dan menguatkan puting payudara. Ya Bu, oke, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan Ibu? Ada Bu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pijat oksitosin, cara mengatasi masalah menyusui dengan pijat oksitosin. Apa itu pijat oksitosin? Pijat oksitosin merupakan pemijatan tulang belakang Bu. Jadi tulang belakangnya dipijat dari tulang belakang yang ke-5 sampai ke-6,
Terus supaya apa? Untuk mempercepat kerja saraf parasimpatis dan merangsang otak gitu, oke. Nah, pijat oksitosin ini dilakukan untuk merangsang refleks hormon oksitosin atau untuk kelancaran produksi ASI ya, Bu ya. Oke, lanjut. Cara mengatasi masalah laktasi selanjutnya bisa dengan apa? Bisa dengan teknik relaksasi. Apa itu teknik relaksasi? Teknik relaksasi ini adalah pijatan relaksasi yang dilakukan oleh ibu pada bagian payudara di waktu yang senggang dan suasana yang tenang dengan bisa menggunakan minyak zaitun, bisa menggunakan baby oil, dan biasanya dilakukan sejak usia kehamilan trimester ketiga sudah bisa dilakukan pijat relaksasi ini, ya Bu. Jadi bisa dipijat sendiri dengan minyak, ya Bu. Yaitu bisa dengan message endorphin ya. Di sini saya akan jelaskan apa itu message endorphin. Message endorphin itu yaitu pijatan endorfin yang dapat merangsang pengeluaran hormon. Hormon apa? Hormon endorfin, serta dapat menstimulasi hormon untuk menyusui, ya ibunya, namanya prolaktin dan oksitosin, sehingga hormon ini dapat meningkatkan volume atau jumlah ASI, gitu. Nah, selanjutnya masalah laktasi selanjutnya bisa diatasi dengan hypnobreastfeeding. Apa itu hypnobreastfeeding? Hypnobreastfeeding itu yaitu membuat ibu relaksasi sehingga dapat meningkatkan hormon yang namanya hormon prolaktin dan oksitosin. Itu hormon untuk menyusui, gitu. Untuk apa hormon ini? Untuk kelancaran produksi ASI, ya Bu. Nah, prosedur hypnobreastfeeding ini sendiri dengan memberikan kalimat-kalimat sugesti atau afirmasi positif. Sugesti itu supaya mempercayai, terpengaruh, gitu. Kalimat sugesti, afirmasi positif dalam pikiran bawah sadar ibu, sehingga dapat meningkatkan keyakinan ibu dalam proses menyusui, sehingga ibu punya keyakinan penuh bahwa ibu mampu menyusui bayi ibu dengan baik, ASI menjadi lancar, gitu. Nah, selanjutnya masalah laktasi ini dapat diatasi dengan cara posisi mulut saat menyusui harus benar supaya tidak menimbulkan masalah menyusui, Nah, bagaimana cara menyusui yang benar? Pastikan mulut bayi terbuka lebar. Nah, sehingga sebagian besar yang areola yang bagian hitam di sebelah puting itu, yang melingkar itu masuk ke dalam mulut bayi, terutama areola bagian bawah masuk ke mulut bayi. Dagu bayi pastikan menempel ke payudara selama proses menyusui. Nah, gitu, sehingga bayi menyusui dengan baik, ya Bu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Baik. Selanjutnya, apakah sudah mengerti semua atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti semua. Sudah mengerti. Selanjutnya saya dokumentasikan dulu, ya Ibu. Nama Ibu Amira, usia 25 tahun, dengan masalah laktasi atau masalah menyusui, Bu. Iya, Bu. Tanggal 30 April 2023 jam 10. Sudah dilakukan konseling tentang masalah laktasi. Tanda tangan Bidan Elpina Ripkayudi. Oke Ibu, sudah selesai sesi konseling kita. Sampai di sini. Terima kasih banyak waktunya, ya Bu, ya. Ya, nanti yang saya berikan tadi, berikan informasi tadi, mohon dilakukan di rumah, ya Bu. Terima kasih, Bu.
Ya.